Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan keberhasilan seorang hamba Tuhan. Oke, parameter apa disebut hamba Tuhan itu berhasil? Mungkin ada banyak faktor dan para ahli mendefinisikan secara berbeda-beda. Ada yang mengatakan hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang berhasil mendirikan gereja dengan jemaat ratusan atau ribuan orang. Ada yang mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan yang berhasil adalah seorang yang dapat membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Dan bermacam-macam parameter yang dibuat oleh para ahli untuk menunjukkan keberhasilan seorang hamba Tuhan. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebetulnya hamba Tuhan yang berhasil, parameternya harus sesuai dengan standar Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan bukan saja mengukur dari sudut kuantitas, tapi Tuhan juga mengukur secara kualitas. Jadi keberhasilan secara kualitas, tapi juga dibarengi dengan kuantitas. Tapi kita tidak akan membahas parameter tentang keberhasilan hamba Tuhan, tapi kita membahas mengenai apa rahasianya kita sebagai hamba Tuhan dapat memperoleh keberhasilan. Tentu saja kita belajar dari mereka yang sudah berhasil. Dan Alkitab mencatat ada seorang hamba Tuhan yang berhasil dalam melakukan tugasnya, yaitu Raja Daud. Mari kita membuka bagian firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal yang ke-78 ayat 70 sampai 72. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72, sebuah nats teks yang tidak asing bagi kita, tetapi hari ini coba kita gali kembali maknanya supaya olehnya kita didorong untuk juga kita menjadi hamba Tuhan yang berhasil seperti teladan yang dituliskan dalam Mazmur ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 78 konteksnya di mana Asaf sedang menceritakan tentang kebaikan Tuhan terhadap umatnya Israel. Dalam puncak percakapannya yang dikatakan oleh Asaf ini, dia menyebutkan kebaikan Tuhan dengan mengirimkan hambanya, yaitu Raja Daud. Meskipun Daud adalah pejuang, meskipun Daud adalah seorang raja, meskipun Daud adalah seorang pemazmur, tetapi Asaf lebih menekankan statusnya dia sebagai hamba. Itulah sebabnya teks ini saya merasa adalah teladan bagaimana kita menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil. Yang pertama, rahasia hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang menyadari bahwa dia dipilih untuk maksud Tuhan yang mulia. Hamba Tuhan yang menyadari bahwa dia dipilih oleh Tuhan untuk suatu maksud yang mulia. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat 70 sampai 71. Ada beberapa kata kerja yang kuat dan progresif di sana. Perhatikan dalam ayat 70, dipilihnya Daud. Perhatikan kata dipilihnya. Lalu diambilnya dari antara kandang-kandang kambing domba. Yang ketiga, didatangkannya dia. Ya, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia. 3 kata kerja yang progresif dan kuat dipakai di sini. Dipilih, diambil, didatangkan. Ini memberi sebuah kita pengertian bahwa Daud menjadi raja atau Daud menjadi hamba Tuhan bukan atas kehendaknya sendiri, bukan atas kemauannya,
tapi Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang mendatangkan, dan ini disadari oleh Daud. Daud sadar bahwa tidak mudah menjadi hamba Tuhan, menjadi raja. Tugasnya begitu berat, tantangannya begitu besar. Tapi kesadaran dia bahwa dia menjadi hamba Tuhan, bahwa dia menjadi raja, bukan atas kehendaknya sendiri. Tuhanlah yang memilihnya, Tuhanlah yang mengambilnya, dan Tuhanlah yang mendatangkannya. Itu memberi energi kepada dia, kekuatan kepada dia untuk terus setia melakukan tugas pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf saya buka saja, saya sulit bernafas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi kunci keberhasilan pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita menyadari, saya ada di sini, saya melayani Tuhan bukan kehendak saya, tapi Tuhanlah yang memilih saya, Tuhanlah yang mengambil saya, Tuhanlah yang mendatangkan saya ke tempat ini, ke pelayanan ini, dan itu memberikan energi, kekuatan kepada kita dalam menuntaskan panggilan pelayanan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah panggilan yang mulia, karena itu kita tidak boleh minder dengan status kita sebagai hamba Tuhan. Saya ingat Dr. Chris Marantika almarhum berkali-kali mengatakan di dalam khotbah kapel seperti ini di Yogyakarta ketika saya studi, "Dek, kalau engkau memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, berjalanlah dengan percaya diri, jangan tunduk, jangan menunduk, busungkan dadamu kalau berjalan, biar orang tahu bahwa engkau bangga menjadi hamba Tuhan." Amin. Jadi keluar dari kapel ini jangan ada yang menunduk ya, busungkan dada, melangkah dengan tegap, bangga. Saudara, dari jutaan manusia, bahkan miliaran manusia, Tuhan memilih kita menjadi hambanya. Tidakkah ini spesial bagi kita? Kita harus sadari ini hal yang spesial. Menjadi hamba Tuhan hal yang sangat istimewa. Saudara, kalau menjadi seorang pakar ekonomi, mengambil jurusan ekonomi itu baik, karena saudara berjuang untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Kalau saudara mengambil jurusan teknik sipil itu baik, karena saudara bertujuan untuk membangun gedung infrastruktur untuk kemajuan sebuah bangsa, itu baik. Tapi kalau saudara menjadi hamba Tuhan, urusannya bukan di bumi. Saudara menentukan nasib seseorang dalam kekekalan, di neraka atau di surga. Tidakkah ini sebuah pekerjaan yang mulia, yang tidak ada bandingannya di dunia ini? Inilah tugas kita sebagai hamba Tuhan. Jangan pernah minder, jangan pernah tidak percaya diri dengan panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus menyadari ini adalah panggilan yang mulia. Saya di sini dipanggil, dipilih, didatangkan untuk melayani Tuhan. Perhatikan di dalam bagian B tadi dikatakan, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Jadi dipanggil, dipilih, diambil, dan kemudian didatangkan untuk satu maksud, menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Sebuah tujuan yang pasti, sebuah tujuan yang mulia yang Tuhan tetapkan bagi Daud. Kita juga dipanggil Tuhan dengan sebuah tujuan khusus, dan jangan pernah menyimpang dari tujuan Tuhan memanggil kita, yaitu untuk menggembalakan umat Tuhan, untuk membawa orang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan kabar baik, rahmat kasih karunia Tuhan kepada dunia yang hidup di dalam kegelapan. Ini adalah panggilan yang mulia. Kita harus hidupi ini sehingga kita bisa disebut sebagai hamba Tuhan yang berhasil. Bagian lain dari poin yang pertama ini adalah yang menarik.
Dikatakan diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Ini memberi makna apa, Bapak Ibu Saudara? Memberi makna bahwa Daud diambil dari keadaan yang bukan siapa-siapa, dari kandang domba, dari tempat kambing domba menyusui. Dia diambil, dia dipilih, dia didatangkan dari keadaan yang nothing, dari keadaan yang tidak ada apa-apa, untuk menggembalakan Israel, umat pilihan Tuhan. Ini disadari oleh Daud sehingga Daud terhindar dari namanya kesombongan. Daud terhindar dari namanya arogansi sebuah kepercayaan. Dia sadar Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah mendatangkan dia dari keadaan yang dia bukan siapa-siapa. From zero to hero. Dari keadaan yang tidak ada apa-apa, dari kambing domba sampai duduk di istana. Kesadaran ini terus dibangun oleh Daud sehingga dia terhindar dari kesombongan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan adalah sebuah kepercayaan. Kita harus bangun itu. Pelayanan adalah sebuah kepercayaan, bukan sebuah prestise, bukan sebuah position, dan bukan sebuah possession. Pelayanan bukan prestise untuk cari nama, untuk meniti karir. Itu bukan pelayanan. Pelayanan bukan untuk position, untuk mendapatkan posisi yang tertinggi. Bukan. Dan pelayanan bukan position, bukan sesuatu itu harus menjadi milik. Apa-apa milik saya, milik saya. Kalau diminta melayani, saya dapat apa? Selalu position, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ingat, pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan. Kita semuanya, saya pikir sepakat bahwa kita diambil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan dari keadaan yang tidak ada apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Saya sendiri tidak pernah malu mengaku saya dulu anak panti asuhan. 15 tahun saya di panti asuhan. Keluarga saya sangat miskin. Tapi Tuhan panggil saya, Tuhan ambil saya, Tuhan datangkan saya untuk melayani Tuhan. Jadi semuanya adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang untuk diri saya. Semuanya kembali untuk Tuhan. Facebook hari kemarin mengingatkan saya, biasa ya, ada kenangan apa yang pernah kita tulis dalam status. Facebook mengingatkan saya pada tahun 2016 ketika saya menghadiri pemakaman Dr. Kris Marantika pada tahun 2016, dan saya menuliskan kesan saya tentang pemakaman Dr. Kris Marantika di Facebook itu. Yang pertama, begitu luar biasanya karena pemakaman Dr. Kris Marantika ini dilakukan di San Diego Hill, bukan di Amerika tapi di Karawang. San Diego Hill, satu-satunya pemakaman internasional yang ada di Indonesia. Bahkan kapling makam Dr. Kris Marantika harganya 450 juta. Yang mengesankan lagi adalah pada waktu ibadah sebelum pemakaman Dr. Kris Marantika, para tamu undangan dari berbagai tempat datang di seluruh Indonesia, bahkan ada perwakilan 3 duta besar dari Ukraina kalau saya tidak salah, ya, dari Ukraina, dari Irlandia, dan dari Tunisia, itu hadir memberikan sambutan kesan mereka tentang Dr. Kris Marantika. Dari
pimpinan Aras Nasional PGI, PGLII, PGPI hadir memberi kata sambutan. Dari ketua-ketua STT di seluruh Indonesia, ketua-ketua sinode hadir dalam pemakaman Dr. Kris Marantika. Fakultas Musik Gereja Universitas Kristen Immanuel memberikan pujian yang sangat luar biasa. Pendeta Peter Manohutu juga memberikan pujian penyembahan. Wah, suasananya begitu agung, begitu luar biasa. Dan pengkhotbahnya adalah Bapak Dr. Greg Krippentrop. Dia berkhotbah mengambil dalam Ibrani 13 ayat 7 yang berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Lalu kemudian Dr. Greg Krippentrop berkata, kesan dia tentang Pak Kris, dia sudah mengenal lebih dari 40 tahun, dan dia memberikan kesan yang pertama, Pak Kris ini cinta terhadap negerinya. Ketika dia menyelesaikan kuliah doktoralnya di Dallas Theological Seminary, sebetulnya dia didaulat untuk menjadi dosen tetap di sana, tapi dia memilih untuk ke Indonesia demi visi Indonesia 111 karena cintanya terhadap negeri Indonesia ini. Yang kedua, semangat memberi yang terbaiknya. Dia tidak puas hal-hal yang bersifat standar. Dia ingin memberi yang terbaik dari apa yang dia bisa. Dan yang ketiga, kebanggaan dia sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang harus kita bangun. Keberhasilan seorang hamba Tuhan diawali dari kesadaran dia dipilih oleh Tuhan, dia diambil oleh Tuhan, dia didatangkan oleh Tuhan untuk sebuah maksud yang mulia yang telah Tuhan tetapkan. Kalau saudara punya kesadaran ini, saudara tidak akan pernah menyerah. Saudara tidak akan pernah ingin pulang kembali ke kampung halaman dan bertani di sana. Saudara tidak akan tergoyahkan oleh tawaran yang menggiurkan sekalipun, sebab kita dipilih oleh Tuhan untuk sebuah maksud yang mulia dan yang indah. Yang kedua, rahasia keberhasilan seorang hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang mempunyai integritas. Di dalam ayat yang ke-72 dikatakan, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Kata ketulusan dalam bahasa Inggris adalah dari kata integrity, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia integritas. Kata integritas itu sendiri berarti keseluruhan atau kelengkapan dalam diri seseorang. Jadi ini menunjukkan kesamaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ini menunjukkan keseluruhan kesamaan apa yang ditampilkan di depan banyak orang dan ketika dia sendiri. Ini berbicara keseluruhan dari kehidupan hamba Tuhan itu sendiri. Sebab ada banyak hamba Tuhan yang dia begitu luar biasa di mimbar, tapi berantakan dalam moralitasnya. Ada hamba Tuhan yang cakap dalam mengajar orang, tapi dia sendiri tidak bisa menjadi pelaku atas apa yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari hamba Tuhan besar, Billy Graham. Billy Graham disebut sebagai Mr. Clean. Kenapa? Karena dia meninggal usia 99 tahun. Lebih dari 60 tahun dari sejak usia 25 tahun dia melayani Tuhan. Lebih dari 60 tahun dia melayani Tuhan, tidak ada tercatat satu kasus tentang hidupnya. Dia disebut sebagai Mr. Clean. Itulah sebabnya di Amerika ada istilah Graham Standard atau standarnya Billy Graham. Jadi kalau menguji seseorang,
mengetes seseorang, standarnya apa? Standarnya standar Billy Graham. Saudara tahu Billy Graham? Dia tidak akan pernah naik satu mobil dengan lawan jenis yang bukan istri atau anaknya. Dia tidak pernah masuk lift berduaan dengan seorang wanita yang bukan istri atau anaknya. Itu standarnya. Dia tidak ingin bukan saja jatuh dalam imoralitas, tapi dipikir orang jatuh saja dia tidak mau. Jadi dia menjaga diri sedemikian rupa. Itulah integritas. Kesamaan apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Kesamaan antara dilihat orang dan ketika sendiri. Kontras. Ya, saya sebut nama saja karena memang ini sudah dipublish dan diakui. Dunia kekristenan, dunia apologetik mengenal dengan seorang hamba Tuhan bernama Ravi Zacharias. Seorang apologet Kristen yang luar biasa dan sudah meninggal. Tetapi justru sekarang baru terkuak kasusnya. Rupanya hamba Tuhan besar ini, dia telah melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa wanita. Awalnya disangkal oleh pihak keluarga maupun pihak yayasan yang menaungi pelayanannya. Tapi setelah dilakukan investigasi mendalam, akhirnya terkuak semua, terbukti semua. Dan itu mencoreng nama besar Ravi Zacharias. Seorang hamba Tuhan beberapa bulan yang lalu ditangkap di Surabaya. Mungkin sebagian besar dari kita tahu. Hamba Tuhan terkenal, memiliki gereja besar, jemaatnya ribuan, memiliki STT, tapi selama 16 tahun dia telah memperlakukan secara cabul seorang perempuan dari sejak usianya 10 tahun sampai usianya 26 tahun. Dan yang menarik, hal itu dilakukan di loteng atas yang disebut oleh dia adalah ruang doanya. Tidak boleh semua orang masuk ke ruang doa itu. Itu adalah ruang doa dia dengan Tuhan. Tetapi justru dipakai untuk melakukan percabulan. Mengerikan. Saudara, para hamba Tuhan yang duduk di ruangan ini, yang mengikuti khotbah ini, dengar baik-baik. Pelayanan kita akan hancur berantakan saat kita tidak menjaga integritas kita. Apa yang kita bangun, apa yang kita upayakan hancur berkeping-keping kalau kita tidak membangun integritas kita. Betul, kita bukan manusia sempurna. Itulah sebabnya kita perlu terbuka terus di hadapan Tuhan, memberikan diri supaya Roh Kudus mengingatkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak baik. Juga memberi diri untuk rela ditegur oleh sesama kita. Sebab Tuhan menciptakan sebuah komunitas, Tuhan menciptakan gereja untuk saling mengingatkan kepada kita. Karena orang yang memiliki integritas itu menjadi kunci hamba Tuhan yang berhasil. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang berhasil? Yang pertama, hamba Tuhan yang menyadari bahwa dia dipilih oleh Tuhan untuk sebuah maksud Tuhan yang mulia. Jangan pernah lupakan itu. Engkau orang khusus, engkau tidak main-main, engkau bukan sembarang orang, engkau dipilih Tuhan secara khusus untuk maksud Tuhan yang mulia. Urusan kita adalah urusan kekekalan, bukan hanya di dunia, keselamatan jiwa-jiwa. Sadari itu, sehingga engkau tidak menjadi cepat putus asa. Yang kedua, hamba Tuhan yang mempunyai integritas, kesamaan apa yang dikatakan dengan yang dilakukan, kesamaan antara dilihat orang dan ketika dia sendirian, menjaga integritas. Yang ketiga,
hamba Tuhan yang melayani dengan kecakapannya. Dalam ayat 72 bagian B dikatakan, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Berkaitan dengan ketulusan hati, integritas, Tuhan yang tahu. Tetapi berkaitan dengan kecakapan itu sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Hasil karya, buah karya yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Daud ini luar biasa. Dari dia pegang tongkat penggembalaan menjadi pegang senjata. Dari dia ada di padang gurun sampai kemudian ke istana raja. Dari dia menggembalakan kambing domba, sekarang menggembalakan umat Israel yang besar. Dan peralihan ini membutuhkan kecakapan. Kita lihat bahwa Daud adalah seorang yang sangat lihai, pahlawan perang yang berhasil dalam tugasnya. Dia seorang raja yang berhasil dalam melakukan tugasnya. Dan dia mengembangkan kecakapannya, mengembangkan keterampilannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita bangun. Bahwa kita tidak boleh cepat puas dengan kecakapan yang kita miliki. Kita tidak boleh berpuas diri dengan hal yang biasa-biasa. Kita harus mengembangkan kecakapan tangan kita supaya olehnya kita menghasilkan buah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan yang atasnya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda adalah seorang pendidik, jadilah seorang pendidik yang baik. Yang olehnya setiap orang yang Anda didik dapat mengerti apa yang saudara ajarkan. Kalau saudara adalah seorang pengkhotbah, maka jadilah seorang pengkhotbah yang baik. Saya ingat dosen homiletika saya berkata, adalah dosa besar seorang pengkhotbah kalau dia berkhotbah ada jemaat yang tertidur. Itu menjadi motivasi untuk kita mengembangkan berkhotbah yang baik, yang menjadi berkat. Kembangkan terus kecakapan kita. Dan kalau saudara adalah seorang penginjil, jadilah penginjil yang baik. Tingkatkan kecakapan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam sebuah era yang sangat berbeda. Jangankan 20-30 tahun lalu, 10 tahun lalu saja sudah sangat berbeda. Generasi sekarang ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget mereka, dengan handphone mereka, daripada waktu bersama dengan teman-teman mereka. Jadi kalau kita tidak mengenal dunia mereka, kita tidak masuk dalam alam pikir mereka, kita kehilangan mereka. Jadi para penginjil, para hamba Tuhan, kembangkan kecakapan melalui Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Line, atau TikTok sekalipun. Benar, generasi sekarang hanya melihat itu terus sepanjang hari. Saya punya 3 anak. Apapun yang saya lakukan, selalu saja mereka kembali kepada handphone mereka, dan yang mereka lihat hanya hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak merampas perhatian mereka dengan firman Tuhan, maka perhatian mereka dirampas oleh hal yang lain. Jadi bagaimana? Tidak ada pilihan lain. Kitalah yang harus mempelajari, tingkatkan kecakapan kita supaya olehnya berita yang kita bawa sampai kepada mereka. Dan sedapat mungkin kita dapat menyelamatkan mereka. Para hamba Tuhan, sadarilah kita tidak bisa melayani dengan cara yang sama dengan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Kita harus berubah karena dunia ini berubah. Generasi sudah berubah. Kita harus meningkatkan kecakapan kita, keterampilan kita, supaya olehnya kita bisa menjangkau dunia ini. Sebagai kesimpulan, bagaimanakah kita menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil? Hamba Tuhan yang berhasil adalah yang menyadari bahwa dia dipilih
untuk maksud Tuhan yang mulia. Hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang mempunyai integritas di dalam hidupnya. Hamba Tuhan yang berhasil adalah hamba Tuhan yang melayani dengan kecakapannya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapa, biarlah oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, menjadi hamba Tuhan yang berhasil dari sudut pandang Tuhan. Tolonglah kami terus membangun kesadaran bahwa kami adalah pribadi yang istimewa, yang dipilih oleh Tuhan, yang diambil oleh Tuhan, yang didatangkan oleh Tuhan untuk maksud-maksud Tuhan yang mulia dan yang indah. Tolong Tuhan untuk kami menjaga integritas kami, sama antara yang kami katakan dengan yang kami perbuat, sama ketika kami di depan orang lain ataupun kami sendirian. Sebab ketika kami menjaga integritas kami, maka itu menjadi kunci keberhasilan dalam pelayanan kami. Tolonglah ya Bapa supaya kami dapat meningkatkan kecakapan tangan kami, supaya kami juga dapat menjangkau generasi sekarang ini. Berkati setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, baik di ruangan ini ataupun di tempat mereka masing-masing secara online. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.